Video kali ini saya akan merakit shockbreaker belakang NMAX yang replika atau tiruan dari shockbreaker yang bermerek dan mahal ya. Kalau yang bermerek sudah pasti mahal. Ini replikanya atau tiruannya kurang lebih fungsinya sama, cuma dari segi bahan berbeda ya. Kalau yang replikanya atau tiruan bahannya itu sedikit kasar, tergantung kita sih milih-milih di online ya. Banyak sekali beredar shockbreaker replika atau tiruan dari shockbreaker yang versi yang mahal-mahal. Jadi saya langsung aja ngerakit, dan posisi shockbreaker satunya sudah saya rakit seperti ini ya. Jadi tanpa merek, tidak bermerek, tapi fungsi dari kliknya ini sangat berfungsi dengan baik. Cuma di masalah sealnya itu kemarin rembes bocor, karena kualitas sealnya itu adalah yang biasa atau yang kasar ya. Nama juga tiruan atau replika. Sekarang saya sudah ganti dengan menggunakan seal shock yang original dari TTO. Untuk kodenya setiap shockbreaker tuh beda-beda ya. Tapi saya akan perlihatkan kodenya, mungkin kelihatan. Itu 12,5 32 itulah kodenya. TC4 ya, TC4 12,5 32. Oh, ini lagi 115. Saya ulangi lagi ya, TC4 12,5 32 15 TTO. Dan semuanya tuh harus bener ya kodenya. Ini dia. Kalau ini tidak masalah, yang paling penting ini. Yang paling penting itu adalah ukurannya. Sebentar. 12,5 32 15 itu yang penting. Untuk desainnya seperti ini modelnya, yang versi ada kliknya ya. Nah, ini semua masih berfungsi dengan baik atau normal, tidak ada cacat. Cuma yang cacat adalah di bagian sealnya, seal dari shockbreaker belakangnya. Untuk bagian dalamnya ini memang berlubang, dan lubangnya itu harus tembus dan bersih ya, harus tembus dan bersih. Nah, ini adalah setelan rebon biar dia itu mau empuk mainnya, atau nanti saya jelaskan lagi cara masukin seal yang baru. Nah, seal yang baru, sebentar saya atur kameranya dulu. Kalau saya menggunakan plester kertas, karena plester kertasnya lebih enak, lebih ampuh, dan lebih aman. Hanya satu lapis ya, hanya satu lapis. Kalau kalian gunakan plastik, nah kalau kalian, kebanyakan orang kan menggunakan plastik. Menggunakan plastik itu lebih tidak aman lagi. Karena apa? Ketika kita masukkan menggunakan plastik, nah menggunakan plastik, ketika seal ini sudah masuk, kita melepas plastiknya agak susah. Terkadang plastik ini putus di sini, di bagian, nah di bagian dalam celah-celah dari seal shocknya. Itu yang terkadang nanti menyebabkan kinerja dari seal shock yang baru itu nggak maksimal ya. Dia bisa merembes atau bocor lagi, dan bisa menyebabkan kerusakan juga ya, karena terganjal. Lebih aman saya menggunakan ini kertas nih, karena kertasnya enak, isolasi kertasnya enak. Nah, sekali masuk, ini saya contohkan pakai yang lama ya, seal yang lama. Nah, ini enak masuknya. Yang pertama, dia tidak melukai ini, tidak melukai seal yang baru. Yang kedua, plesternya ini karena punya daya perekat, dia tuh nggak lepas. Saya coba masukkan ya, saya coba masuk. Nah, dia tuh enak. Nah, sampai caranya tuh sampai di bagian dratnya ini tertutup sempurna ya, dengan isolasi atau plester kertas. Nah,
Dia tuh enak kalau kita menggunakan plastik. Di saat kita ngelepas plastik tuh ya, udah masuk gini, kita ngelepas plastik, pasti nanti ada sisa atau bekas-bekas plastik yang nyangkut yang saya bilang di awal tadi. Makanya lebih aman menggunakan plester. Nah, ini saya coba lepas. Nah, jadi lebih enak menggunakan plester kertas atau isolasi kertas ya. Karena ini sudah rusak, agak keluar masuknya gampang. Tapi kalau yang baru itu keluar masuknya tuh seret ya, seret atau agak susah. Jadi kalau kalian masukkan harus lumasin oli di bagian sini biar enak nanti masukinnya. Terus siapkan tisu ya untuk bekas-bekas oli yang kotor nih, oli-oli kotor. Nah, usahakan dia bersih, nggak ada oli tapi jangan sampai tercampur pasir ya. Kalau tercampur pasir nanti cepat mengikis di bagian asnya ini sama cepat merusak seal yang baru. Dan ini biarkan nanti terakhir aja saya lepas ya. Sekarang saya akan coba masukkan ke ini nih, ke dalam tabungnya. Untuk di tabungnya ini karena pemakaian baru sebulan ya, jadi bersih ya. Cuma dia itu karena masalah di sealnya bocor, karena bersih. Ini bersih, nggak saya cuci istilahnya, cuma saya lap-lap tisu. Terus nanti ini saya pasang ya. Untuk komponennya di bagian sini udah dilas, jadi sedikit gampang mempermudah. Oh iya, lagi satu lupa, biar nggak ketinggalan. Kalau kalian ngelepas ini ya, ngelepas bagian sealnya, dia itu masih posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Seperti ini, saya pasang dulu antingnya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau melepas sealnya, yang pertama kan kalian buka ini, tutup dari kuncian sealnya, kalian buka, lepas. Dan ini jangan kalian lepas ya. Ini jangan kalian lepas, ini susah lepasnya. Ngelepas ini ngelepas ini susahnya. Sebentar, ini yang sudah terlepas ya. Ini dia. Sebentar. Nah, ini yang sudah terlepas. Kenapa saya bilang susah? Karena di bagian dratnya itu dilem sama pabrikannya, karena maksudnya biar nggak longgar atau nanti terlepas sendiri. Dia tuh dilem, jadi keras ngebukanya, nggak bisa ngebuka sembarangan. Kalau kita paksa, takutnya nih. Yang pertama, di dratnya nih bisa rusak, bisa dol. Nah, drat dalamnya juga bisa dol, bisa rusak. Kalau kalian paksa, nggak bisa kalian lepas, terus kalian paksa nanti bisa dol. Nah, di sini juga bisa dol, nanti di dratnya nih bisa dol, jatuh ya. Yang lebih amannya lagi yang saya bilang tadi, ketika kalian ngelepas sealnya, tentunya pakai alat ya. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan alat-alatnya saya tentang cara bongkar pasang shockbreaker ya. Tentunya pakai alat ya. Ini kalian lepas semua. Jangan kalian lepas ini dulu, baru tinggal asnya ya. Kalian tinggal asnya baru kalian copot nanti keluar. Jangan, lebih enak, lebih gampang kalian copot dulu. Kalian copot nih sama ininya, sama setelan ribbonnya kalian copot, atau setelan klipnya kalian copot langsung menggunakan alat, terlepas. Kalau sudah terlepas, cara ngebongkar ini itu gampang. Cara ngebongkar ini itu gampang ya. Nih, cara ngebongkar ini itu gampang. Caranya, ini kan enak nih. Enak karena bagian murnya itu dilas ya. Memang ada sih yang nggak dilas. Ini karena ini dilas lebih enak. Ada enaknya, ada enggaknya, ada untungnya, ada ruginya kalau posisi ngelas seperti ini ya. Untungnya ya, kita masukin kunci 14.
gunakan kunci, ini contoh ya, contoh aja. Gunakan kunci ring atau kunci sok. Kalian tahan sini. Terus kalian buka. Nah, buka ini. Pasti kebuka gampang kebukanya. Lebih enak, lebih nyaman ketika kita menahan menggunakan kunci di sini. Karena ini posisinya sudah dilas, ya, sudah las paten, jadi tidak akan mungkin terbuka. Jadi kita ngelepasnya gampang, ngelepas yang dua ini. Dengan syarat, sebentar, kameranya yang blur. Dengan syarat, nah, satu-satu coba ngelepasnya ya. Yang pertama ininya kita lepas, terus ini kita lepas. Terus terakhir bagian ini kita lepas ringnya ya. Dengan cara ujungnya tadi kita pegang. Ujungnya tadi kita pegang. Satu-satu cara ngelepasnya. Saya mau cek dulu apakah ada bekas-bekas pasir. Nah, ini bekas-bekas pasir. Nah, tinggal dimasukkan. Saya sudah perlihatkan tadi ya posisi ininya. Nah, kalian perlihatkan dulu, ini ada lubang jalur olinya ya. Ini seperti spoiler ya, pengatur oli keluar masuk. Ini sebenarnya tembus, karena malam tidak terlalu kelihatan ya. Ini sebenarnya tembus ya. Nah, tembus tuh, tembus. Saya pasang dulu. Sebentar saya cek lagi biar ada salah pemasangan. Biar nanti enggak keliru. Nah, seperti ini. Pertama, kalian tekan dulu. Kalian tekan pakai kedua jari jempol. Kalian tekan. Kalian tekan. Kalau sudah nggak bisa masuk, bisa menggunakan alat. Itu saya punya alatnya nih, yang ini. Bisa menggunakan alat. Nah, ini ada alatnya. Tapi di video berikutnya saja saya akan tunjukkan cara pakainya. Ini kalian perhatikan dulu poin-poin pentingnya, jalur-jalur komponennya biar nanti tidak ada salah paham ya. Pas kalian bongkar, masangnya nanti bingung. Ini saya mentokkan dulu ya, saya mentokkan. Nah, ini kan jadi aman ya. Sealnya juga aman karena ada pelindung dari plesternya, tidak terkena dratnya ini. Terus ini saya menggunakan kunci sok 22 untuk mendorong nanti sealnya ini, nah sealnya ini biar masuk ke dalam. Dan posisinya lebih gedean sealnya daripada soknya. Kenapa? Karena biar nanti ndak bentur terkena ini drat bagian dalam. Kalau terbentur kena drat bagian dalam, nanti dratnya akan rusak. Ini saya contohkan dulu ya. Saya ambil palu dulu sebentar ya. Palunya sudah ketemu, jadi tinggal gampang, tinggal dipukul saja. Pastikan posisinya pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Baru kalian pukul ya. Biar seal sobekannya nggak rusak nanti. Pukulnya juga hati-hati, harus merata. Masuknya juga harus merata. Kalian pukul cek, jangan sampai miring. Saya cek lagi ya, biar ada kesalahan. Sebenarnya pakai alat itu gampang, lebih gampang lagi. Mudah-mudahan kameranya nggak ngeblur ya, kelihatan dengan jelas. Dan saya agak kesulitan sambil ngevideoin. Jadi mohon maaf kalau kameranya ngeblur. Agak keras karena soknya baru.
Nah, maksudnya saya, kenapa saya milih shock breaker? Kunci shock yang lebih kecil dari sealnya. Nah, biar nih ya, biar enggak ngepres bertabakan terkena dratnya nih. Kalau terkena dratnya nanti bakalan rusak dratnya. Jadi lebih aman seperti ini. Nah, lebih aman seperti ini. Kasih jarak atau kerenggangan seperti ini ya. Dan juga itu, nah itu sudah tertahan seperti ini. Jadi dia nggak akan, geraknya nggak akan kemana-mana, nggak akan jauh kemana-mana ya. Tertahan sama as. Kalau sudah seperti ini bisa kalian pasang nih kuncian atau penahan dari seal shocknya. Kalau menggunakan kunci lebih enak ya, karena sudah masuk sedikit dan dratnya sudah kelihatan. Nih kalian perhatikan baik-baik. Lebih gampang lagi menggunakan, oh ya, kunci saya seperti ini, saya buat sendiri. Jadi kalau kalian mau belajar nyervis shockbreaker, ini bisa kalian pesan, bisa saya buatkan ya. Kunci seperti ini saya banyak, cuma nggak saya perlihatkan di sini ya. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan tunjukkan. Nah ini, karena sistemnya ini ngepres ketika kita masukkan sealnya nih menggunakan kunci. Ini sistemnya ngepres, lebih gampang lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi kita menggunakan kunci. Nah seperti ini. Kalau menggunakan mana tadi sih ya, kalau menggunakan alat yang ini sama saja nanti hasilnya ya. Dia itu akan ngepres ya. Ini sebentar, jatuh. Ini saya masukkan dulu. Enak, enteng, nggak susah atau nggak berat seperti ketika kita mukul menggunakan kunci shock tadi ya. Nah ini saya hilangkan, ada kotoran, ada apa? Ada kotoran, pasir-pasir kecil. Lebih enak lagi menggunakan tisu daripada lap. Kalau lap ini kita untuk mengelap tangan yang kotor. Kalau tisu mengelap bagian dari shockbreaker karena menggunakan lap tisu yang berjenis kertas itu bisa menyerap oli dengan sempurna, ataupun kotoran seperti pasir-pasir ya, itu bisa hilang dengan sempurna kalau kita menggunakan tisu daripada lap. Saya coba, nah bentar ya, saya coba kencangkan dulu, saya rapatkan dulu. Enak nih, enggak pakai tenaga kalau kita menggunakan alat, gampang. Nah seperti ini. Nah sudah masuk. Mengencangkan pakai perasaan ya, nggak usah terlalu kencang, nanti bukanya susah. Begitu saja sudah. Nanti apa, kalau kita mengencangkan pakai perasaan, istilahnya kita kan menggunakan tangan satu, yang kiri megang, yang ini megang kunci. Gini saja sudah kencang ya, nanti otomatis dia kencang sendiri. Kamera geblur. Nah sudah seperti ini. Nggak ada sisa-sisa oli ya. Kalau ada sisa-sisa oli kan kelihatan, berarti seal shocknya ini bagus. Seal shocknya ini bagus. Biasanya kalau ada sisa-sisa oli, sebentar ya, saya contohkan. Kalau ada sisa-sisa oli di asnya, misalnya kita lap gini ya, kita lap sudah bersih, terus kita mainkan. Kalau ada sisa-sisa olinya,
Itu biasanya seal shocknya itu yang biasa. Yang kedua, seal shocknya itu kurang presisi. Jadi ada sedikit rembesan oli ketika kita memainkan as shocknya. Jadi ini aman, nggak ada, nah, aman ya. Terus, ini penyetelan rebonnya. As ini ya, ini ada pirnya kalian perhatikan, besar kecilnya kalian perhatikan. Di bagian asnya nih ujungnya lancip tapi tumpul, nggak terlalu lancip. Kuningannya kurang lebih, kameranya ngeblur ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya modelnya. Dia itu masuk ke, ini ada o-ringnya. Pokoknya ini bersih, harus bersih, jangan sampai kotor atau terluka. Ini harus bersih. Kalau dia kotor, kalian bersihkan menggunakan amplas 1000 amplas air, amplas halus 1000 ya, amplas air. Kalau ada yang lebih halus lagi, pakai yang lebih halus lagi. Kalian perhatikan, sudah tahu ya pemasangannya. Oh iya, sebentar. Nah, itu ada pembatas o-ring sama ini, saya masukkan dulu. Pembatas o-ring sama nih kuningannya, sok-sokan bossing kuningannya ya. Jangan sampai hilang, kalau hilang susah nyarinya. Dan mainnya ini jangan sampai macet, ya harus main ya. Nah, kalau macet kalian bersihkan. Itu ada yang kotor, nah seperti ini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk penyetelan tingkat rebonnya, keempukan. Bukan, jatuh lagi. Tingkat keempukan atau kekerasannya. Seberapa kalian pingin empuk atau seberapa kalian pingin keras, inilah yang nyetel nih ya, yang nyetel. Nah, ini yang nyetel, penyetel keempukan atau tingkat kekerasan dari sini. Keempukan atau tingkat kekerasannya ada di sini. Ini setelannya. Jatuh lagi kan. Nah, ini ada di mana sih? Sebentar, saya pasang dulu. Oh iya, jangan sampai lupa. Ini seal debunya untuk ngilangin debu-debu yang menempel di asnya nih ya. Jadi seal itu ada dua, seal shock sama seal debu. Ini seal debu, menghilangkan debu-debu yang ada di luar. Posisinya kalian perhatikan baik-baik, biar nanti kalian ada salah paham dan gampang bongkar pasang atau ngerakitnya. Ya, seperti ini. Masuk. Nah, ini. Terus pasang yang ini kliknya. Kalian perhatikan ya, ini. Posisinya kliknya ya. Kalau sudah seperti ini, sebentar. Asnya kalian tahan, sebentar, agak licin. Asnya kalian tahan, terus ini kalian kencangkan pakai tangan. Yang ini ya, yang ini kalian kencangkan pakai tangan dulu, kencangkan pakai tangan. Nah, kalau sudah kencang, sebentar. Kalau sudah kencang, kalau sudah merasa kenceng ya, ini kalian perhatikan baik-baik. Kalau sudah merasa kenceng, sebentar, sedikit licin, bukan sedikit ya, licin karena oli. Nah, oli terkena oli. Ini kalian tekan kuat bagian asnya, jangan kalian jepit menggunakan apapun kecuali kalian jepit menggunakan karet ya.
berbahan karet nggak apa, nggak masalah. Kalau Mas menggunakan berbahan besi jangan, atau bahan aluminium jangan, bisa menyebabkan baret pada asnya. Kebanyakan yang menahan pakai yang saya bilang tadi selain karet itu bikin asnya baret. Nih kalian pastikan terus, biarpun muter ini juga bisa ngenceng, dia itu bisa ngenceng, maksudnya biar mentok yang ini ya, kencengnya biar mentok ke asnya tadi, asnya ini biar mentok. Nah ini kan belum kita kencangkan yang bawah nih ringnya. Cara ngencenginnya harus menggunakan kunci khusus. Sebentar, ini saya taruh dulu, lapnya mengganggu. Udah seperti ini, tinggal pakai kunci 19 22 ya. Yang ini 22. Tinggal ini tahan. Ini kalian kencangkan seperti biasa. Menggunakan perasaan saja, tidak usah kencang-kencang. Karena sifatnya aluminium kan dia itu istilahnya rapat sendiri. Nanti bakalan rapat sendiri. Dia bukan seperti besi aluminium ya. Kalau besi dikencangkan kencang sekali nggak masalah, tapi kalau aluminium kencang biasa itu nanti rapat sendiri. Nah ini sudah, nah kencang kayaknya. Saya akan perlihatkan, kalian perhatikan asnya tuh ya, as 1 yang satu ini ya, yang sama yang kiri. Nah itu agak beda ya. Kalau asnya ini ada posisi jalur nutnya. Kalau ini nggak ada perbedaannya, nggak ada ya. Ini loh jalur ini. Ada jalur seperti obeng min ini. Kelihatan ya. Waduh berat, ini kelihatan ya. Ada, kelihatan ya. Ada dudukan rumah dari as kecilnya. Kalau ini enggak. Nah, itu kalau nggak salah posisinya ada di kanan atau di kiri. Yang ini di kanan atau di kiri ya, atau ini di kiri atau di kanan. Kalau saya nggak masalah mau kanan kiri, nggak masalah. Yang penting takaran olinya sama. Orang lagi. Posisi ini ya sama, posisi tingginya ini sama. Maksudnya tinggi ini, tinggi kedalamannya ini sama, Cuma yang membedakan itu cuma ada garis obeng seperti obeng min, ada garis nutnya itu enggak. Ketinggian kedalaman sama. Ini saya taruh dulu berat. Nah, untuk bagian balon gelembungnya kan ada kotorannya. Ini saya singkirkan dulu agak jauh. Iya. Saya taruh dulu. Untuk balon gelembungnya kan seperti ini. Kalian bersihkan dulu. Bersihkan. Nah, bersihkan. Jangan sampai ada kotoran, karena kalau ada kotoran atau pasir bisa merusak gelembungnya nih. Karena dia berbahan karet. Cara pasangnya, ini kan saya sudah buatkan jalur untuk gas nitrogennya ya, menggunakan pentil tubeless seperti ini. Jadi lebih gampang ketika kita mau isi angin nitrogen, tidak perlu menggunakan alat, tinggal bawa ke tukang angin nitrogen, tinggal diisiin saja. Cara pasangnya ini, kalian masukkan dulu. Nah, sudah masuk. Oh, enggak kelihatannya. Itu juga ada shock breaker. Nah, itu shock breaker bermerek ya, ISS.
Kalau YSS itu bisa jutaan harganya itu tuh YSS. Punyanya NMAX juga. Kalau ini kan replikanya atau tiruan dari shockbreaker yang mahal-mahal. Bisa shockbreaker YSS atau KTC atau yang lainnya lah. Jadi ini turuannya dari shockbreaker yang mahal-mahal. Ini saya taruh dulu dan sebentar ya. Nanti saya lanjutkan lagi, ada yang saya lupakan. Ketika sudah tidak ada gelembung dan olinya sudah terisi sempurna. Ini kalian perhatikan baik-baik. Ini sudah nggak ada gelembungnya. Ini saya mainkan. Ini saya tekan ya. Saya tekan jangan sampai olinya tumpah ya. Jangan sampai olinya tumpah. Ini saya tarik lagi. Nah, dia akan menyusut. Bentar. Dia menyusut, tapi nggak menyusut sekali ya, tersisa sedikit. Setelah itu kalian pasang ininya lagi, tutup yang ini, kalian kunci. Sebentar, dratnya nggak pas. Nah, kencangkan jangan sampai pas kalian mainkan. Sebentar, saya kencangkan dulu. Ada sisa oli, ini wadahnya. Nah, ini saya hilangkan dulu sisa olinya. Ciri-ciri oli sudah terisi full dan tidak ada udara. Ini kalian dorong, terus kalian tarik. Nah, ketika kalian dorong begini, itu agak seret. Dan ketika kalian tarik gini, itu dia tambah seret ya. Nah, itu pertanda oli sudah masuk sempurna ke dua tabung ini. Sama lagi satu nggak ada gelembung. Nah, ini agak keras, agak seret. Nah, ini agak seret. Asnya bersih, nggak ada kotoran-kotoran oli atau sisa oli yang bercampur pasir yang berwarna. Kalau bercampur pasir atau kotoran pasti ada warna hitam seperti ini. Ada garis warna hitam, ini nggak bersih. Berarti seal shocknya itu bagus dan posisi shockbreakernya ini juga bersih dan olinya pun bersih ya. Jadi nggak ada rembesan oli yang berwarna hitam. Oli berwarna hitam itu biasanya bercampur kotoran. Ini saya taruh dulu dan tinggal diisi angin nitrogen. Oh iya, lagi satu, kalau kalian punya shockbreaker yang posisinya kotor sekali, banyak kotoran keraknya, kalau kalian pingin nyuci menggunakan bahan bakar, apakah itu Pertalite, bensin atau Pertamax, itu yang perlu diingatkan, yang perlu kalian perhatikan. Kalau dia mengandung karet nih, kalian lepas dulu ya. Mengandung karet atau plastik di dalamnya, kalian lepas dulu. Itu kalau kalian membersihkan menggunakan bahan bakar, kalau terkena yang berbahan karet atau plastik, dia bakalan mekar, bisa merusak yang berbahan karet itu. Lebih bagus kalian lepas, kalian amankan, baru kalian bersihkan menggunakan bahan bakar. Kalau pengen aman lagi, kalau menggunakan air kan lama ya, bisa menggunakan air sama sabun, tapi posisinya lama.
Kalau kalian ngejar target atau buru-buru atau banyak shockbreaker yang dibenarkan ya menggunakan air sabun itu agak lama. Biasanya kalau saya menggunakan bahan bakar dulu biar cepat. Terus saya menggunakan untuk membersihin total, saya menggunakan air sama sabun, baru saya semprot menggunakan angin kompresor. Tapi ada cara yang lebih ampuh lagi. Bisa kalian menggunakan ini Resco 18 seri 18. Ini aslinya untuk berbahan elektronik ya, elektronik. Karena elektronik itu agak rawan, jadi menggunakan bahan ini ya, ini ada tulisan komponen elektronik. Jadi kalau pakai elektronik ini lebih menggunakan kontak cleaner ini lebih aman membersihkan elektronik. Karena apa? Dia tidak mengandung, ini saya tunjukkan tulisannya, tidak meninggalkan residu, tidak mengantarkan listrik, cepat kering, meninggalkan oli, gemuk dan debu. Ya, ini ada aturan pakainya, kalian baca sendiri. Sebentar. Ini serbaguna. Ini sudah saya buktikan sendiri. Ini pernah saya pakai ngebersihin speedometer Satria EView, bisa kalian lihat di channel saya. Itu sangat ampuh, sudah saya bahas di channel saya. Jadi lebih aman lagi kalau kalian pingin ngebersihin biar terkena karet nih. Biar kalian nggak susah bongkar pasang. Di dalam sini kan ada karet sama bahan berbahan plastik ya. Lebih amannya lagi kalau kalian tidak mau bongkar pasang, melepasnya, kalian menggunakan ini lebih aman. Menggunakan Resco ini lebih aman. Itu kalian semprot. Terus kalian semprot menggunakan angin kompresor atau kalian menggunakan tisu juga bisa. Cara pakainya nih bisa kalian lihat di channel saya. Sudah ada cara pakainya yang baik dan benar. Dan cara kerjanya seperti apa bisa kalian perhatikan di channel saya tentang pembahasan speedometer Satria EView, bisa kalian lihat. Menggunakan Resco ini lebih aman lagi. Tentunya biaya menjadi membengkak ya kalau kita menggunakan Resco ini untuk membersihkan shockbreaker ini. Biayanya sedikit lebih mahal. Jasa servisnya sedikit lebih mahal karena istilahnya sudah tahap profesional istilahnya. Oh ya, nanti saya lanjutkan lagi nih, saya mau isi angin nitrogen dulu ya. Nah, jadi beginilah hasilnya setelah dirakit. Cuma ada penambahan sedikit di pir shockbreakernya yang aslinya berwarna merah, sekarang sudah dicat berwarna hitam. Dan untuk bagian sininya yang awalnya berwarna merah juga, sekarang sudah dicat berwarna hitam. Karena apa? Ini permintaan dari yang punyanya ya, biar nggak terlalu norak warnanya. Merah semua, terlalu ngejreng, jadi diusulkan sama yang punya. Mana saja yang bisa dicat warna hitam itu dicat, kalau nggak bisa dicat nggak masalah. Jadi yang bisa dicat itu hanya pirnya saja, dicat warna hitam. Terus di bagian sininya dicat atau dirubah warna hitam. Karena warna merah ini kan warna anodes. Biarpun kita cat menggunakan merek yang paling bagus, merek nomor 1, biarpun merek impor sekalipun ya, kalau kita tidak menghilangkan warna anodesnya nih, itu cat tidak akan mau menempel. Jadi kalau dicat itu percuma, dia akan terkelupas. Sebenarnya di sini juga warna anodesnya merah, cuma warna anodesnya itu nggak semengkilap di bagian tabungnya. Jadi masih bisa dicat atau diakalin lah dengan cara diamplas. Kalau yang ini bakalan sulit ya, biarpun diamplas dia bakalan lengket catnya. Sama ini juga nggak bakalan lengket catnya. Ini juga sama nggak bakalan lengket catnya. Apalagi yang ini tidak bakalan lengket catnya. Tanpa kita menghilangkan anodesnya itu, dia nggak bakalan lengket catnya. Untuk rebonnya ini saya nggak akan tunjukkan ya, karena ini saya buru-buru juga lagi banyak kerjaan. Tuh ada pelek juga mau dipasang, habis dicat model
atau niru warnanya RCB ya, tuh velgnya. Untuk video selanjutnya saya akan kasih tunjuk soal rebond shockbreaker ya. Tapi nggak menggunakan shockbreaker ini karena ini sudah mau dipasang. Jadi saya akan tunjukkan hasil rebond dari shock ini. Cuma di video sebelumnya itu saya memperkenalkan apa saja bagian dari komponen shockbreaker ini ya, biar kalian tahu nanti, biar kalian tidak salah paham nanti pas ngebongkar atau ngerakitnya nanti kalian nggak salah. Jadi saya sudah buatkan video, bisa kalian simak cara bongkar pasangnya seperti apa. Untuk rebondnya mungkin di video berikutnya akan saya kasih tahu rebond dari shockbreaker berjenis tabung ini ya, tapi bisa menggunakan shockbreaker YSS yang saya tunjukkan di video sebelumnya. Karena ini banyak servisan shockbreaker ya, jadi kalian tunggu saja nanti episode selanjutnya. Dan jangan sampai ketinggalan, ini saya ada cerita lucu. Kalian jangan sampai salah dalam pemilihan ngebenerin shockbreaker, sekalipun itu ada tulisan khusus, istilahnya khusus bengkel ngebenerin shockbreaker ya, kalian harus hati-hati lagi. Biar nanti tidak kejadian nanti seperti pengalaman saya. Nanti pokoknya di episode berikutnya saja saya akan bahas. Untuk video ini sekian dulu dan terima kasih sudah mau menyimak channel yang ini. Jangan lupa juga menyimak channel yang lain ya, biar tidak ketinggalan dari update terbaru dari perkembangan channel saya. Udah dulu ya.